tidak pernah mengoperasikan pemain catatnya itu Sinteyong karena tidak bisa diatur ya. Target untuk 19 dan 16 juara. Kaigat ulang coba-coba. Ya, teman-teman jangan terprovokasi sama judul video ini. Timnas Indonesia berbahaya, Sinteyong keras kepala. Jadi ini sebagai bahan pembelajaran kita bagaimana ke depannya Timnas Indonesia. For your information teman-teman, bahwa di tahun 2023 Sinteyong ini luar biasa kerja yang akan ia lakoni. Nah, kita bicara tentang apa saja turnamen di antara bulan Mei sampai dengan Juni 2023. Tentunya mulai dari sekarang harus prepare mana yang menjadi prioritas yang diminta oleh Ketua Umum PSSI ataupun PSSI untuk Sinteyong yang harus mengoptimalkan turnamen yang diikuti. Kita bicara SEA Games tahun depan teman-teman di Kamboja 5 Mei sampai dengan 15 Mei. Turnamen yang pertama. Turnamen kedua, Piala Dunia U20. 20 Mei sampai dengan 11 Juni. Kemudian Piala Asia 2023 sampai dengan Piala Asia 2023 16 Juni sampai dengan 16 Juli. Kalau misal tidak ada pengunduran. Artinya, jarak antara SEA Games dengan turnamen Piala Dunia U20 dengan turnamen Piala Asia 2023 kalau misal tidak ada pengunduran, jaraknya dekat banget. Satu cuman pertanyaan yang muncul atas situasi tersebut. Bagaimana persiapan dari Timnas Indonesia, baik itu di SEA Games, Piala Dunia, Piala Asia 2023. Tentunya prioritas harus, seperti yang aku sampaikan di awal tadi, harus ditentukan PSSI sejak awal. Kenapa? Karena Sinteyong akan melatih atau menjadi pemimpin di 3 Timnas tersebut. Kenapa? Karena statement yang disampaikan oleh Ketum PSSI kemarin pada saat sesi latihan Timnas Indonesia. Coba saksikan video ini. Sinteyong, Pak, waktu kemarin sempat wawancara Sinteyong, Pak. Katanya Sinteyong mampu untuk bisa memimpin 3 level usia di Timnas, dari mulai senior, U23 dan juga U19. Nah, kira-kira kalau dari PSSI waktu kemarin kan Bapak sempat bilang bahwa senior dan U20 saja. Nah, kira-kira seperti apa tanggapan Bapak? Terima kasih. Saya sudah umumkan bahwa Sinteyong tetap jadinya 19 atau 20, 23 dan senior. Dan saya sudah diskusi kembali sama Sinteyong. Selesai pulang kemarin saya jemput, saya diskusi. Yuk mampu 3 tim atau 3 kelompok umur siap. Nah, di situ jelas Sinteyong akan menjadi pelatih Timnas Indonesia U20, U23, Timnas Senior. Artinya di turnamen tahun depan Sinteyong akan menjadi pelatih kepala. Nah, that's why kita nggak tahu teman-teman, apakah nantinya pada saat rentetan turnamen-turnamen yang dekat ini, jarak antara waktunya, ada beberapa treatment yang akan dilakukan oleh Sinteyong. Misal dengan meminta salah satu asistennya untuk menghandle salah satu timnas yang mengikuti turnamen tertentu, atau bagaimana itu nanti tergantung kebijakan dari Sinteyong ataupun PSSI. Tapi kalau kita bicara tentang apa yang disampaikan Sinteyong akhir-akhir ini, dia nggak mempermasalahkan terkait tentang situasi tersebut. U19 oke, dia katakan. Kemudian U23 oke, dia katakan. Senior oke, dia katakan. Artinya segala konsekuensi siap dia terima. Tentunya jika sesuatu hasil yang tidak baik terjadi, baik itu di SEA Games, Piala Dunia, Piala Asia, dia pasti sudah tahu konsekuensinya teman-teman. Nah, jadi dalam video ini artinya apa? Sinteyong bisa kita sebut keras kepala dalam tanda petik ya, dalam tanda petik di situasi turnamen yang akan padat dihadapi oleh Indonesia, dia tidak melepas dalam tanda petik ya, dalam tanda petik satu pun jabatan, baik itu Timnas U20 sebagai pelatih, 23 sebagai pelatih, Timnas Senior sebagai pelatih. Karena aku yakin teman-teman banyak sudah aspirasi di kolom-kolom Twitter, aku kan sering main Twitter, banyak aspirasi sudah menyampaikan kalau misalnya situasi seperti itu sulit, pasti sulit lah menentukan program Timnas, baik itu SEA Games, Piala Dunia, Piala Asia. Haruslah Sinteyong melepas salah satu jabatannya di pelatih usia U20. Tentunya tidak, karena itu menjadi tugas Sinteyong sejak awal datang ke Indonesia. Kita lihatlah nanti bagaimana. Nah, namun bisa juga ini menjadi cerminan dengan apa yang sudah dibibit oleh Sinteyong sekarang.
Dalam arti seperti ini. Kita berkaca tentang sepak bola Eropa aja ya, timnas-timnas di Eropa. Jerman, Spanyol, Italia, Inggris, dan lain sebagainya teman-teman. Secara faktanya, memang mereka jarang ya melakukan program training center jangka panjang. Ya walaupun ada beberapa training center yang mereka lakukan jangka panjang, tetapi tidak sepanjang mungkin ya yang dilakukan oleh timnas kita. Nah, dengan Sintayong sudah mengetahui seluk-beluk pemain-pemain timnas kita, tentunya pemain timnas kita juga sudah mengetahui pemahaman secara konsep taktikal yang dimiliki oleh Sintayong, diharapkan bisa mempersingkat, bisa memangkas persiapan-persiapan jangka panjang yang harusnya dilakukan di setiap turnamen yang akan diikuti oleh timnas Indonesia, baik itu SEA Games, baik itu Piala Dunia U20 ataupun Piala Asia 2023. Oleh karena itu, Sintayong sekali lagi mengatakan dengan dia menghandle dari sejak usia dini dan sampai sejak usia senior, dikatakan oleh Sintayong ia bisa memantau pemain-pemain mana yang akan ia masuk, yang mana akan dia coret dan lain sebagainya. Jadi ya kita harapkanlah ya proses diiringi dengan progres dan tentunya sukseslah untuk Sintayong. Pun halnya di turnamen U19 AFF ini, Sintayong ditargetkan untuk menjadi juara bersama timnas Indonesia, apalagi bermain di Indonesia. Nah, ini menjadi pressure juga lagi bagi Sintayong. Misal tidak bisa membawa timnas Indonesia U19 berhasil meraih kampion di AFF U19. Beda cerita kalau misalnya juara. Pun halnya terkait tentang kebijakan Sintayong yang mengambil segala, dalam tanda petik ya, yang mengambil segala lini untuk menjadi pelatih kepala U20, 23 dan senior teman-teman. Sempat juga kan beberapa waktu yang lalu dikritik lah ya oleh berbagai macam pengamat sepak bola yang mengatakan tidak ada di dunia ini seluruh timnas dilatih oleh satu pelatih kepala. Nah, karena sukses Sintayong bawa timnas Indonesia lolos ke Piala Asia, perlahan-lahan statement tersebut udah nggak ada lagi terdengar. Nah, beda cerita nih ya. Kalau misalnya suatu saat nanti ke depan, ingat aja video ini, pasti diungkit-ungkit lagi tuh statement-statement tersebut. Kemungkinan diungkit, bukan pasti, kemungkinan diungkit. Kan udah aku bilang, nggak ada nih. Akan sulit tentunya satu pelatih mengelola 3 level usia. Terbukti kan? Pasti kemungkinan komentar-komentar tersebut akan bergulir lagi ya, karena Sintayong akhir-akhir ini memberikan prestasi ya, mulai tenggelam paradigma ataupun perspektif demikian. Oke, kita harapkan Sintayong dengan turnamen yang terdekat bisa menghasilkan hasil yang terbaik, karena Ketum PSSI sudah menargetkan U19 juara, U16 juara. Kemudian ada salah satu pertanyaan yang banyak ditanyakan ke aku terkait tentang Israel yang kemungkinan akan datang ke Indonesia sebagai kontestan Piala Dunia U20 dan apakah Israel boleh masuk? Ini dia jawaban dari Ketum PSSI. Oh, Israel. Saya rasa sudah ada tanda tangan agreement di waktu pemerintah tahun lalu, sudah tanda tangan siapapun yang datang, ini sepak bola. Jadi nggak ada masalah ya. Tetap Israel akan kita akomodir. Nah, itu terakhir waktu tahun lalu kita rapat di pemerintah berkaitan dengan Israel. Ya. Nah, di situ dikatakan bahwa sudah ada perjanjian terkait tentang olahraga, tidak dipersoalkan. Sebenarnya clear ya teman-teman, bukan hanya disampaikan oleh Ketum PSSI, bahwa Kemenpora juga sudah mengatakan terkait tentang olahraga itu tidak dipersoalkan. Jadi sudah cukup jelas apa yang terjadi. Kemudian terkait tentang pemain-pemain timnas Indonesia, banyak sih yang melemparkan opini kepada aku bahwa timnas Indonesia biasanya banyak loh pemain titipan. Nah, ternyata PSSI tidak ada merekomendasikan pemain-pemain. Nah, dan lebih jelasnya lagi, Sintayong nggak suka dengan hal-hal tersebut. Keras Sintayong, keras dalam poin tersebut aku apresiasi teman-teman. Ya aku nggak tahu lah ya dulu-dulu ya, aku nggak tahu dulu-dulu. Mungkin kalian tahu lebih jauh ya. Kita tidak pernah merekomendasikan pemain, itu Sintayong, karena tidak bisa diatur ya. Pemain ini nggak bisa. Dan saya sudah sampaikan kepada staf semua, tidak ada kita campur dengan pemain, strategi atau komposisi.
permintaan yang bersangkutan. Ya. Jadi dia lihat siapa pemain yang bagus, dia lihat turunannya ada nggak di Indonesia. Baru diajukan ke kita panggil. Ada 4 sebetulnya, satu lagi tidak bisa hadir karena tidak mau kalau masalah. Satu lagi juga ada yang mentalnya tidak baik, siapa namanya. Itu Sinteyong juga. Jadi kalau pemain langsung Sinteyong. Ini kalau begitu di ACC saya urus. Tapi kalau nggak ACC kita kembalikan, silakan nyari lagi. Ada pemain titipan atau bagaimana, tapi ya kalian lah yang bisa menilai itu semua. Coba kalian komen di bawah. Oke, mungkin sampai sini aja lah dulu video teman-teman. Tentunya timnas Indonesia ke depan banyak sekali turnamen-turnamen yang diikuti, tetapi ya poinnya, kesimpulannya, prioritas harus ada mulai sekarang dicanangkan oleh PSSI. Yang diambil tuh mana? SEA Games, Piala Dunia U20 atau Piala Asia, teman-teman. Karena perlunya waktu dan persiapan lagi. Kalau kita bicara tentang Piala Dunia, Ketum PSSI berkali-kali dan beliau juga sampaikan ke aku di Zoom beberapa waktu yang lalu, kalau misalnya masuk 16 besar aja udah luar biasa. Nah, terkait tentang Piala Asia, apakah timnas Indonesia atau Indonesia akan mengambil menjadi tuan rumah? Kita tunggu sampai tanggal 28. Tapi kalau misalnya lihat jadwal-jadwalnya luar biasa sih. Pelik banget dan padat banget timnas Indonesia. Apalagi Piala Dunia U20 diadakan di Indonesia. Jaraknya mepet-mepet banget. Ya, tapi bisa juga sih selesai Piala Dunia U20, sudah bagus infrastruktur, Piala Asia 2023 diadakan di Indonesia. Masuk akal juga. Tapi kita lihat nanti bagaimana keputusan dan rapat yang dilakukan oleh PSSI untuk timnas Indonesia. Apakah akan menjadi tuan rumah Piala Asia. Sampai sini aja videonya, bye.